Xiao Yan menatap Ye Beijing, matanya tidak bergerak, bahkan tanpa berkedip. Ye Beijing, kamu sangat kuat, mungkinkah kamu adalah raja dari klan yang terobsesi? Xiao Yan merendahkan suaranya, seolah-olah dia sengaja menggunakan nada ini untuk memancing emosi Ye Beijing untuk melihat apakah pihak lain akan mengungkapkan beberapa kekurangan. Itu rahasia besar kalau aku memang begitu. Kalau begitu aku akan mengambil alih tubuhmu sekarang. Ye Beijing memiliki ekspresi ganas di wajahnya, memperlihatkan taring-taring kecilnya yang lucu. Dia tampak seperti harimau muda. Dia tidak hanya tidak tampak ganas, tetapi malah tampak lucu. Itu semua hanya tebakan Anda. Saya tidak tahu apa maksud Anda, kata Ye Beijing, menyeringai dan berubah menjadi ekspresi murni dan menawan lagi. Tidak ada cacat sama sekali. Setidaknya dalam momen singkat tadi, Xiao Yan tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari mata Ye Beijing dan waktu yang dihabiskannya untuk berpikir, yang mana malah membuat Xiao Yan curiga. Tebakannya sebelumnya salah, tetapi Xiao Yan selalu merasa ada sesuatu yang tidak benar. Segala macam hal di dunia kuno para dewa dan setan. Apa yang dikatakan Yongdong sudah cukup informasi bagi Xiao Yan untuk membuat penilaian seperti itu. Klon Yu Yan merupakan bukti yang lebih kuat lagi, tetapi Xiao Yan tidak meneruskan pertanyaannya karena Ye Beijing tidak mau membicarakannya. Tidak perlu dipaksakan, dan jawabannya tidak terlalu penting bagi Xiao Yan. Alasan saya bertanya adalah karena saya ingin mengonfirmasi dugaan batin saya dan menguji Ye Beijing. Anda harus waspada, apakah Anda menyembunyikan permusuhan? Meskipun dia tidak mendapat jawaban karena Xiao Yan tidak memiliki bukti yang akurat, tebakannya tidak dapat disangkal. Namun, Ye Beijing mengikutinya setiap saat, dan dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Untuk saat ini, sepertinya Ye Beijing ada di sisinya. Jika dia benar-benar menghadapi situasi khusus atau musuh yang lebih kuat dari Xiao Yan, dia akan menjadi penolong yang baik. Tak apa, ini hanya tebakanku. Tak peduli seperti apa hubungan kita nanti, setidaknya kita berteman sekarang. Mungkin aku berencana untuk meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Apakah kau mau ikut denganku? Xiao Yan kemudian menunjukkan senyum santai di wajahnya. Pertanyaan tajam awalnya telah dijawab oleh Ye Beijing. Keduanya memasang senyum yang tampak tulus, tetapi sebenarnya mereka menyembunyikan misteri. Jika Anda mengundang saya, tentu saja, aku setuju denganmu. Ye Beijing tersenyum manis. Xiao Yan sebenarnya mengerti bahwa meskipun dia tidak mengundang Ye, Beijing akan mengikutinya. Daripada diikuti olehnya, akan lebih baik untuk mengundangnya secara terbuka. Ini juga akan mencegahnya dari merasa tidak senang dan berkomplot melawan Xiao Yan. Mari datang dan minum. Xiao Yan mengangkat gelasnya, yang berarti dia secara resmi mengundang Ye Beijing untuk bergabung dengannya. Setelah waktu yang lama, mereka berdua meninggalkan restoran itu. Ye Beijing sangat gembira. Dia meloncat dan melompat di samping Xiao Yan, kemudian Xiao Yan kembali ke rumah Xiao bersama-sama. Begitu memasuki rumah besar itu, mata Xiao Yan berbinar dan ia mempercepat langkahnya. Di dekat jalan setapak dari batu bata biru itu berdiri sosok anggun dengan rambut setengah terurai. Ia mendongak ke arah pohon krebepel yang sedang sekarat dan berbunga terlambat di dahan, dengan sedikit kesedihan yang tertahan di antara alis daun willow dan getaran hujan, dan sayap kupu-kupu berkibar di atas warna merah tahun baru, seakan sedang menunggu seseorang. Pita sutra hijau melilit pinggang rampingnya, dan dia berdiri di sana seperti bunga teratai hijau, cantik namun tidak genit. Suaner. Sebelum Xiao Yan mendekat, dia memanggil Qianying dengan lembut. Pemain sitar itu sedikit mengangkat wajahnya yang seputih giok, fitur wajahnya tampak terukir, dengan mata yang cerah dan gigi yang putih.
berdiri di sana, seperti seberkas cahaya. Saudara Xiaoyan kemudian dipanggil dengan gelar yang akrab itu lagi. Xiaoyan melangkah maju dengan cepat, sementara Ye Beijing mengikutinya dari belakang. Xiaoyan meletakkan tangannya di pinggang Suner dan memeluknya. Rasanya sudah tidak asing lagi. Suner, pinggangmu sangat lembut. Xiaoyan berkata dengan nada main-main di telinga Suner, seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke masa muda klan Xiao. Kamu sangat buruk. Kakak Xiaoyan, Suner tersipu dan membenamkan kepalanya di pelukan Xiaoyan. Ye Beijing ada di belakang, dia menggertakkan giginya dan melihat ke arah pakaiannya, sial. Dia kalah lagi, masih punya istri yang polos, seksi, dan imut. Dia begitu sentimental, hingga saya benar-benar berpikir dia begitu mulia. Persetan denganmu. Ye Beijing bergumam pelan di belakang. Pada saat ini, Suner menjulurkan kepalanya dari lengan Xiaoyan. Dia menatap saudara Xiaoyan dari Ye Beijing dan bertanya dengan suara rendah, si cantik ini adalah Suner. Xiaoyan tidak menoleh untuk melihat Ye Beijing. Jangan ganggu dia, anggap saja dia tidak ada. Xiaoyan berbisik. Suner mengangguk dan bersenandung, tetapi Ye Beijing memalingkan kepalanya ke samping dengan telinganya tegak. Dia tidak dapat menyembunyikan percakapan itu darinya. Halo, nama saya Ye Beijing. Saya pengagum Xiaoyan. Mungkin kita bisa menjadi saudara di masa depan. Ye Beijing mengambil inisiatif dan berjalan ke arah Suner. Dia melihat kedua orang yang berpelukan erat dan mengulurkan tangannya tanpa peduli apakah itu tidak pantas atau tidak. Suner mengulurkan tangannya dari lengan Xiaoyan, matanya melengkung membentuk bulan sabit. Jelas sekali ekspresinya sama, tetapi Ye Beijing menatap wajah cantik di depannya yang begitu murni hingga ekstrim, senyumnya tidak hanya cantik, tetapi juga lebih nyata. Ketulusan yang terpancar dari tulang. Tak heran saya tidak bisa menggerakkan hatinya sama sekali meski saya telah memahami inti pokoknya. Ternyata di sekelilingku banyak sekali orang-orang hebat. Ye Beijing terus bergumam sambil menggertakkan gigi, sementara Suner menatapnya dengan bingung, merasa aneh saat melihat perubahan ekspresi Ye Beijing. Perkenalkan, dia istriku, Gu Suner. Ini senior Ye Beijing. Berasal dari dunia kuno para dewa dan setan, dia membantu Sensi mengusir Taixu. Sambil berbicara, Xiaoyan memuji Ye Beijing beberapa patah kata lagi di akhir. Daripada meremehkannya, lebih baik memujinya dengan tinggi. Terima kasih banyak, senior Ye Beijing atas bantuannya. Du Suner membungkuk dan memberi hormat, sementara Ye Beijing merasa sedikit aneh. Bagaimana kamu melatihnya? Bukankah mereka akan cemburu jika ada begitu banyak wanita di sekitar mereka? Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia menoleh ke arah Suner dan melanjutkan, aku bilang aku pengagumnya. Apakah kamu tidak punya ide sama sekali? Ketika Suer mendengar ini, Waner tersenyum dengan rambutnya berkibar. Xiaoyan dengan hati-hati mengulurkan tangan dan merapikan rambutnya di belakang telinga Suner. Keduanya begitu manis sehingga Ye Beijing merasa tidak nyaman. Saudara Xiaoyan memiliki banyak pengagum, yang tidak mengherankan karena dia sangat luar biasa. Tetapi aku tahu, sekalipun aku tiada suatu hari nanti, Suner akan tetap tak tergantikan di hati kakak Xiaoyan. Suara Suner semanis lonceng perak hijau dan selembut lagu saat memasuki telinga. Ini adalah masalah pengembangan diri seorang wanita. Ya, Beijing kembali menunjukkan ekspresi bingung. Ye Beijing kalah lagi. Beijing mengangkat kepalanya dan pergi dengan malu. Dia tidak ingin melihat mereka berdua saling mencintai lagi. Setelah Ye Beijing pergi, Xiaoyan sekali lagi memeluk Suner, dan bibir hangat mereka saling bersentuhan. Tentu sedikit menegang, lalu melunak. Xiaoyan dan Suner bergegas memasuki ruangan. Kami sudah lama tidak bertemu, tetapi masih sangat bergairah.